tersentuh dengan seorang anak yang sayang banget sama ibunya yang dengan kondisi yang ada gangguan mental ya. Nah, ya saya datengin gitu. Nah, setelah dateng jadi rame gini kan ya, nggak tahu juga, bingung juga ya. Awalnya gimana sih Bang ceritanya Abang tergerak hatinya untuk membantu atau gimana? Ya seperti yang udah saya bahas berkali-kali bahwa saya ini juga mungkin teman-teman kalau flashback melihat saya tahun 2018 2019 mungkin benar-benar jauh dari yang teman-teman lihat hari ini. Saya hanya pekerja di lomba burung, keluarga saya pun juga sangat sederhana. Saya berjuang dari bawah betul-betul, dari karyawan, terus saya bisa jadi punya usaha gitu. Nah, ketika berita-berita tentang Tiko ini muncul di beranda media sosial saya, awalnya saya ya maksudnya ya tersentuh dengan seorang anak yang sayang banget sama ibunya yang dengan kondisi yang ada gangguan mental ya. Nah, selanjutnya ketika Tiko diwawancara oleh media di salah satu stasiun TV, itulah yang seolah-olah benar-benar menggerakkan hati saya harus ikut berkontribusi bagaimana saya bisa membantu Tiko ini dengan kemampuan yang saya miliki. Karena seperti yang sudah sering kali saya sampaikan bahwa Tiko ini yang pertama jangan dieksploitasi. Yang kedua, Tiko ini butuh solusi jangka panjang, bukan hanya solusi jangka pendek sekarang. Ini saya concern di penegasan poin saya ini. Tiko ini butuh banget solusi jangka panjang. Bagaimana dia nanti punya skill, dia bisa melanjutkan kehidupannya. Karena hidup ini kan nggak cuman hari ini atau besok atau sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Untuk jangka panjang umurnya dia masih 23 tahun dan itu yang memanggil hati saya, menggerakkan hati saya untuk ya saya pengen ikut ngebantu Tiko gitu. Itu sih Mbak. Itu ngebantunya kategorinya kan yang menarik nih pengen merubah cat warna rumah ya. Nggak cuma di cat ya, karena kan rumah ini bangunan sudah lama dan saya kan punya perusahaan John Traktor itu kan di bidang konstruksi. Jadi tim saya memang sudah berpengalaman di bidang konstruksi. Nah, rumah yang terbengkalai selama belasan tahun seperti ini kan dikhawatirkan mungkin secara struktur bangunannya sudah rapuh. Jadi kalau hanya dicat aja sih menurut saya bukan solusi. Karena kemungkinan pasti ada genteng atau atap-atap yang bocor, harus diganti plafonnya. Karena kemarin saya datang ke lokasi kan dari lantai 2-nya saja sudah banyak keramiknya yang ngangkat. Ya, jadi sirkulasi udaranya juga nggak bagus. Ya kan, tidak ada furniture sama sekali. Kan saya sampaikan kita kalau mau bantu orang ya harus sampai tuntas. Bagaimana tempat itu layak untuk ditinggali oleh manusia ya. Ditinggali oleh manusia aja. Bahkan saya udah sampaikan secara detail gambarannya. Bahkan di depan tuh mau saya bikin kayak ada taman-taman gitu. Jadi rumput-rumput. Harapan saya itu mungkin dengan tempat tinggal yang layak, penerangan yang baik, kelistrikan lampu-lampu yang baik. Ini bentuk support system dari saya sehingga siapa tahu ini bisa membuat ibunya ini bisa pulih kesehatannya dengan tinggal di tempat tinggal yang layak, terus dengan nyaman. Secara psikis orang kan beda tinggal di tempat yang kumuh dan yang tidak terawat dengan rumah yang terawat, bersih, sirkulasi udara bagus, ada penghijauan-penghijauan, bisa jadi trauma healing dan bisa insya Allah bisa pulih gitu loh. Saya yakin gitu. Karena kalau dari pengakuan Tiko kemarin saya ngobrol, ketemu langsung, dia bisa berkomunikasi dengan ibunya. Bahkan ibunya masih masak sendiri. Bang, tapi sempat ramai juga kan Abang katanya mau menawarkan pekerjaan gitu sampai ngekursusin dia gitu, terus mau gaji 10 juta itu gimana Bang? Ya sekarang kan gini ya Mbak. Pertama saya menyampaikan solusi jangka panjang dengan Tiko bekerja. Perusahaan nggak cuma perusahaan saya, cuman posisinya perusahaan saya ini sedang berkembang pesat, ya.
Yang kedua, mayoritas karyawan saya usianya di bawah 30 tahun. Ya. Jadi ekosistem di perusahaan saya ini saya yakin juga bisa jadi Tiko ini menemukan kehidupannya seperti layaknya anak-anak seumuran dia gitu loh, yang bekerja di kantoran dengan komunitas, dengan ekosistem dia yang anak-anak muda juga, dia bisa hangout, bisa dia waktu weekend dia bisa punya temen. Bahkan saya sampai bilang bisa, siapa tahu bisa ketemu jodoh juga kalau belum punya jodoh ya. Tapi saya dengar kan katanya udah punya pacar juga kan. Maksud saya yakin ini solusi yang saya tawarkan gitu loh. Dengan dia bekerja kantoran, bidang usaha perusahaan saya kan perizinan, ada skincare juga, ada konstruksi, ada entertainment juga. Saya baru bangun Johntainment ya kan. Artinya banyak bidang yang sesuai kemampuan, sesuai passionnya Tiko, dia bisa pilih. Saya kasih kebebasan memilih. Saya sebelum publish ini, saya udah tanya dulu ke karyawan saya, bagaimana dengan ide saya seperti ini, kita ajak Tiko ke sini. Alhamdulillah karyawan saya baik-baik, attitude-nya baik-baik, saya filter betul-betul. Mereka semua sepakat, setuju. Ayo Pak, kita support Tiko Pak. Jadi saya nggak berdiri sendiri. Saya sudah minta persetujuan juga dari partner bisnis saya, Pak Sabar, dengan Pak karyawan-karyawan saya. Semua mendukung untuk bagaimana saya ambil bagian untuk bagaimana bisa memberikan solusi jangka panjang ke Tiko. Kemarin saya pertegas semua kita ada tertulis. Untuk apa sih? Untuk pegangan kamu bahwa perusahaan saya punya kewajiban untuk bayar gaji kamu 10 juta per bulan minimal. Karena Tiko sendiri kan saya yakin kebutuhannya pasti besar teman-teman. Jadi sekaligus di kesempatan ini saya juga mau menyampaikan kalau memang di luar sana ada orang yang benar-benar niat tulus ngebantu, mungkin kasih offering yang lebih daripada saya, ya nggak apa-apa, ayo kita bantu. Tiko ini ayo kita bantu, kita support gitu. Kalau saya pribadi concernnya adalah, saya udah ulang dan statement saya konsisten, bahwa ceritanya Tiko ini seperti saya flashback di masa lalu ketika saya nggak punya kemampuan untuk memberikan bentuk wujud bakti nyata ke orang tua, nyenengin orang tua, ngurusin orang tua, saya nggak punya kemampuan gitu. Jadi terserah teman-teman mau percaya apa enggak, yang pasti saya berempati bukan hanya simpati gitu loh. Saya ikut merasakan apa yang Tiko rasakan, apalagi kemarin saya masuk ke rumahnya. Jujur saya untuk tinggal di situ nggak bakal mau dibayar berapapun, dengan kondisi penerangan yang nggak ada, ya, air yang mati. Tapi kan sekarang udah nih, info terakhir air udah nyala dan katanya hari ini juga listrik udah mulai dinyalain. Saya nggak tahu, saya hanya berkomunikasi lewat telepon tadi sama Tiko. Iya, lampu katanya udah nyala dan lain-lain. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang untuk kepentingan pribadi terus memanfaatkan situasi ini. Karena adik kita ini, bahkan Tiko itu kemarin ngobrol tanpa dipaksa, saya pun sampai bilang, kamu udah jadi adik angkat saya, Tiko. Kamu bersedia nggak? Saya tanya dulu, kamu bersedia nggak? Bersedia, Bang. Jejak digital itu kan nggak mungkin hilang, Bang. Ya, statement saya sangat tegas, saya pebisnis, saya pengusaha. Pengusaha itu yang dipegang omongannya, komitmennya. Kalau kita sebagai pengusaha, kita nggak bisa jaga komitmen, nggak bisa jaga omongan, nggak ada orang percaya mau bertransaksi di perusahaan kita. Jadi apa yang saya sampaikan, kalaupun adik saya, Tiko itu belum bersedia hari ini, sebulan lagi belum bersedia, 6 bulan lagi belum bersedia, 1 tahun lagi belum bersedia, selama saya masih hidup, ya penawaran saya berlaku seumur hidup. Bang, tapi sejauh ini Tiko sendiri gimana? Mau bekerja di tempat abang? Dia belum kasih jawaban, Tiko belum kasih jawaban. Belum, masih gampang ya. Saya bisa memposisikan di posisi Tiko juga sih. Mungkin dia lagi kangen sama ibunya, banyak pikiran ke ibunya, karena dia cerita juga lagi benar-benar mikirin ibunya ini nasibnya bagaimana juga. Karena biasanya tinggal bareng meskipun dengan kondisi yang apa adanya, dia kan tinggal bareng. Nah ini mungkin secara ini dia lebih banyak kesibukan sekarang, diwawancara sini tuh masalah. Tapi kan terpisah dari ibunya. Kalau saya di posisi Tiko, saya lebih memilih memang balik ke kehidupan saya semula, berkumpul dengan ibu saya. Kalau saya di posisi Tiko ya, saya kan lebih memilih udah back to normal gitu loh. Dan saya hadir sekali lagi, saya bukan artis, Mbak.
Saya bukan artis, saya memanfaatkan akun media sosial saya juga untuk promosi perusahaan saya. Saya beriklan di situ, maksudnya saya melakukan aktivitas promosi di situ. Jadi saya nggak ada kepentingan untuk pengen terkenal, pengen viral, dan bahkan selalu saya ulang bahwa saya sebelum mengupload video Tiko itu, saya sudah dikenal. Sudah 3 juta pengikut saya, di Instagram udah 300.000, orang sudah banyak mengenal saya. Jadi saya benar-benar niat tulus, karena saya punya kemampuan di situ. Saya nggak mau kasih ikan ke Tiko. Nih Tiko, kamu makan. Hari ini habis. Saya kasih solusi jangka panjang, bentuk training juga, pelatihan juga. Bagaimana sih dunia kerja? Bahkan kan statement saya tegas, saya akan dampingi dia langsung. Dia nempel aja sama saya. Ikut rutinitas saya mentorin dia. Anaknya, makanya saya bilang adab yang baik. Orang kalau punya adab baik, attitude baik, itu gampang diajarinnya. Nggak ngeyelan, bahkan ketika saya bicara dia mendengarkan, ya menyimak dengan baik gitu. Ada perlu kesel nggak sih bang kita ketika bercerita gitu sama abang tentang kehidupannya? Enggak sih. Jadi dia tuh anak yang kuat sih. Jadi dia lebih banyak diam menanggapi apa yang saya sampaikan. Saya bertanya dia jawab. Itu aja. Saya pun juga menyampaikan ke Tiko kalau ada butuh apa-apa langsung WA ya. Jadi percakapan chat kita itu sifatnya rahasia sampai mati. Saya bilang ke Tiko, tidak mungkin saya sampaikan apa yang dibahas di chat pribadi kita, ya. Tiko bisa pegang omongan saya. Jadi, kalaupun kamu butuh sesuatu, apapun itu kamu ngomong ke saya. Bang John, apakah realisasi sudah disiapkan posisi itu mungkin di perusahaan abang sebagai apa? Karena kan Tiko ini kan posisinya kan dia belum pernah pengalaman kerja di kantoran. Makanya kan saya bilang, saya akan dampingi dia langsung. Saya akan mentori dia langsung. Secara posisi saya akan bertanya dulu ke Tiko, passion kamu di mana, minat kamu di mana. Kalau saya langsung taruh dia di posisi marketing, ternyata bukan passionnya di marketing, kan jadi nggak nyaman anaknya. Jadi saya benar-benar kasih privilege ya. Loh, kok seenak itu, nanti karyawan abang bagaimana? Saya sudah dapat persetujuan dari karyawan saya. Tapi bang kenapa nominalnya 10 juta yang ditawarkan? Ya itu tadi pertimbangan, ini kan dia single, belum berkeluarga. Paling biaya hidupnya berapa sih untuk makan, nongkrong, dan lain-lain. Nanti bisa dialokasikan juga untuk bayar perawat, babysitter, untuk rawat ibunya selama dia kerja. Ya, sisanya mungkin bisa ditabung sama tambah-tambah biaya berobat. Kalau saya dengar kan ibunya untuk biayanya kan ditanggung ya. Pengobatan. Saya kemarin sempat tanyakan juga gimana untuk pengobatan orang tua. Om John bisa bantu apa? Enggak Om, aman Om. Gitu. Nah, ya sudah. Ya. untuk realisasi konstruksinya bang? Ada target gitu Bang? Hah? Untuk renovasi rumah ada target sendiri berapa jangka waktunya? Ya itu maksimal 10 hari lah ya, 7 hari sampai 10 hari selesai. Karena kan nanti kita kirim timnya banyak, tukangnya banyak. Kapan itu bang direalisasi? Ya kan gini loh Mas, orang kita mau bantu orang, kalau orangnya nggak mau dibantu bagaimana? Oh iya. Apa kita mau tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke situ kirim tim untuk renovasi rumah, yang ada kita digeruduk orang. Berarti ada penolakan nih bang dari Tiko? Bukan menolak ya, tapi bahasanya ke saya pending dulu. Bahasanya ke saya pending dulu. Nah tapi kan saya selalu berpikiran positif aja. Apakah mungkin ada yang menawarkan lebih dari saya? Alhamdulillah, kalau ada yang mungkin offeringnya lebih menjanjikan daripada saya, yang penting tulus, benar-benar tulus. Adik kita ini dibantu. Sekali lagi, tolong kita bicara dari hati ke hati. Dibayangkan posisinya ini orang mungkin memang belum berkeluarga, tapi dia punya beban lebih besar daripada orang-orang yang mungkin punya keluarga dengan kondisi yang normal. Ini ibunya sakit, gangguan mental. Dan ini ya teman-teman mungkin bisa berempati, ngebayangin lah di posisi dia gitu. Jadi supaya kita benar-benar clear and clean pikiran kita, hati kita bersih dulu dari pikiran-pikiran negatif, dari tujuan-tujuan negatif. Karena biar bagaimanapun ceritanya Tiko ini, kondisinya Tiko ini the real story, bukan rekayasa story. Saya pun mengkonfirmasi ke Pak RT, ke tetangga, bener-bener. Jadi ibunya kadang belanja dan lain-lain, mau dibantu sama tetangga, ibunya marah-marah dan lain-lain gitu. Jadi ini the real story yang ada di sekitar kita, dan alhamdulillah lokasi saya tinggal juga di daerah Jakarta, Jabodetabek. Jadi akses saya pun cepat gitu loh untuk datang
ke lokasi gitu. Tapi